Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur, kita bersua pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pagi hari ini kita teruskan surat Fussilat, surat yang ke-41. Ayatnya pada pagi hari ini adalah 31 sampai 40. Karena Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwari sudah bersama dengan kita, maka kita akan persilakan dengan segala hormat kepada beliau untuk membantu kita, membimbing kita membaca ayat suci Al-Quran, surat 41 ayat 31 sampai 40. Pada Ustazuna Ustaz Tony Sanwari kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه
وبينه عداوة كأنه ولي حميم وبينه أنه ولي حميد ميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما الذين صبروا وما يلقاها ذو عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الذي خلقهن إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورأت ومن آياته أن ترى الأرض خاشعة
والربات إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة أفمن يلقى في النار خير أم يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير صدق الله العلي العظيم صدق الله وسلم وزد وبارك على رسول Muhammad wa ali Bapak sekalian, kita aturkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Ustaz Tony Sanwani yang telah membantu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 41 ayat 31 sampai 40. Juga semoga beliau senantiasa diberkahi hidupnya, lahir dan batin, dan dunia dan akhirat. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, dengan ikut membaca ayat suci Al-Quran, semoga rumah dan tempat-tempat tinggal Bapak Ibu semuanya senantiasa menjadi tempat turun naiknya malaikat dari langit ke bumi, seperti mana malaikat selalu ada di mihrabnya Maryam alaihissalam. Surat 41 adalah surat Fussilat. Fussilat artinya diuraikan, turun di Mekah, dan karenanya disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 54 ayat, dan pada pagi hari ini kita sudah masuk pada ayat 31. Terakhir kita sampai di ayat 30, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah mengirim kepada mereka, menurunkan kepada mereka malaikat-malaikat. Jadi malaikat turun kepada mereka.
Itulah sebabnya harapan kita Bapak Ibu sekalian dengan istiqamah membaca dan mentadabburi Al-Quran, terutama selama bulan Ramadan ini setiap hari 2 kali, Allah menghitung kita sebagai orang yang istiqamah, dan kemudian malaikat-malaikat senantiasa datang ke tempat-tempat kita semuanya. Allah takhafu wa la tazanu. Dan orang yang istiqamah lalu didatangi malaikat, lalu kemudian Allah tanamkan pada jiwanya rasa kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? Ketika tidak ada lagi rasa takut. Allah takhafu wa la tazanu. Tidak bersedih hati. Yang namanya takhafu, takut itu adalah pada sesuatu yang akan atau belum terjadi. Sedangkan bersedih adalah pada sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi atau khawatir akan terjadi, namanya khafu. Tapi kalau sesuatu itu sudah terjadi dan kita tidak inginkan, namanya bersedih, ihzan. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa bagaimana mungkin Nabi Muhammad ketakutan pada saat didatangi malaikat Jibril. Jibril adalah malaikatnya para malaikat. Jibril itu adalah imamnya para malaikat. Lalu kemudian datang kepadanya, merangkulnya pula, tidak mungkin Nabi ketakutan. Karena ayat ini mengatakan Allah takhafu wa la tazanu. Orang yang didatangi malaikat tidak mungkin merasa takut dan tidak bersedih hati. Wa basyiru, dan kabarkanlah kepada mereka bil jannah, bahwa mereka nanti berhak mendapatkan surga allati kuntum tu'adun, yang di dunia ini dijanjikan kepada mereka. Sekarang ayat 31. Jadi kita lihat alam semesta dengan tulisan Allah SWT. Karena Allah mengatakan di 31 ini, nahnu, kami. Perhatikan Bapak Ibu jemaah sekalian, kata kami di sini berarti bukan hanya Allah saja, dan ternyata di belakangnya kata aulia, wali. Di surat Al-Maidah dikatakan wali kita, wali manusia itu adalah Allah, Rasul, dan orang beriman. Innama waliyukumullah war rasul walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa ya'tunaz zakah wa hum raki'un. Itu surat Al-Maidah 55. Maka di sini dikatakan nahnu, berarti Tuhan di sini berbicara mewakili dirinya, mewakili para nabi dan pengganti para nabi. Nahnu auliyaukum, kamilah menjadi wali kalian. Aulia bentuk jamak dari wali. Kamilah wali kalian fil hayati dunia. Jadi ini adalah wali. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi di dunia orang harus berwali. Ini ada kata-kata wali. Wa fil akhirat, dan di akhirat. Jadi hanya orang yang menggunakan wali yang sama di dunia akan ditolong oleh wali yang sama di akhirat. Ini satu kesatuan. Jadi menunjukkan orang di dunia ini berwali kepada kata nahnu, maka mereka juga di akhirat akan ditolong atau akan diberikan syafaat oleh wali yang sama. Lihat kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Nahnu auliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Kami, ingat, kami kita sudah terangkan tadi, jadi kaminya di sini adalah Allah, Rasul, dan orang beriman. Nahnu auliyaukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Walakum, dan bagi kalian semuanya, hukumnya kepada mereka tadi yang istiqamah. Ayat 30 tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika walakum, bagi kalian semuanya, fiha, di dalam surga itu, ma tashtahi anfusukum, semua yang diinginkan oleh nafs kita. Tashtahi anfusukum, semua yang diinginkan oleh diri-diri kalian ada di sana. Walakum fiha ma tad'un, dan semua yang kita mau, kita minta pasti ada. Jadi di sana semua keinginan kita sudah terpenuhi, karena di dunia keinginan kita dari nafsu kita ini kita tahan, karena ini adalah nafs, adalah hakikat diri kita. Kalau kita tidak kendalikan di dunia, maka kita akan terjerumus, dan bahaya paling besar daripada nafs adalah ketika melawan wali Allah di sini. Jadi bahaya terbesar daripada nafs di sini adalah ketika melawan ini. Melawan wali Allah. Maka mereka di dunia berwali, berwilayah kepada nahnu ini,
Maka kemudian di akhirat Allah juga menerima apapun yang mereka inginkan dan juga memberikan apapun yang mereka minta. Mata daun. Jadi fiha ma tashtahi anfusukum walakum, dan bagi kalian fiha di dalam surga itu mata daun, apa yang kalian inginkan. Sebaliknya orang-orang yang menentang wali Allah, karena dunia ini adalah berbuat semaunya saja, semua keinginannya dipenuhi, maka di akhirat terbalik. Tidak ada keinginannya yang bisa terpenuhi. Apapun yang diinginkan tidak ada. Kesimpulannya mereka di akhirat hanya menerima akibat perbuatan mereka saja di neraka jahanam. Jadi jemaah sekalian berbahagia, maka hidup itu adalah seperti ini. Allah lah yang membuat. Ini kan tadinya mati nih. Waktu berbentuk kacang, biji kacang itu kan kita sebut benda mati. Jadi kalau berbentuk biji kacang disebut benda mati. Ya, tidak hidup. Tapi begitu disentuhkan dengan tanah yang gembur, tiba-tiba keluar nih hidup. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat, ini kok bersih sekali. Padahal ini kan dari tanah nih. Beda sekali kan antara tempatnya tumbuh dengan tumbuhan ini. Ini kelihatan bersih, sedangkan ini tanah. Ya, nah jemaah sekalian, ini kita angkat sebagai perubahan bahwa yang menghidupkan ini kan Allah. Jadi Allah dengan gampang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dan nanti di ayat ini mengatakan, itulah juga Allah yang akan menghidupkan kita setelah mati di dunia ini. Jadi setelah kita mati di dunia, kita dihidupkan kembali di alam berikutnya. Dan karenanya bagi Allah tidak susah. Nuzulan min ghafurin rahim. Itu adalah datang. Nuzul itu turun, pemberian. Min ghafurir rahim. Apa tadi pemberiannya? Yaitu sorga. Bagi mereka yang berwilayah, nahnu auliya'ukum fil hayati dunia wa fil akhirah. Mereka yang berwilayah kepada kata nahnu tadi, kami, satu kesatuan itu tiga unsur, Allah, Rasul, dan orang beriman, yaitu wasinya orang Nabi, sebagaimana Nabi juga adalah wasinya Allah SWT. Maka kemudian nuzulan, dia datang turun, min ghafurir rahim, dari Allah SWT yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Baru kemudian Allah menjelaskan satu hal yang sangat penting, ayat 33. Bapak Ibu sekalian bisa dikasih stressing ini, penekanan, karena Allah ingin menjelaskan satu hal yang sangat penting. Allah mengatakan, waman ahsanu qaulan. Siapakah yang lebih baik perkataan? Jadi Allah di sini menjelaskan bahwa sebaik-baik perkataan adalah berikut ini. Jadi qaul di sini perkataan, pembicaraan. Waman ahsanu qaulan, dan siapakah gerangan yang paling baik perkataannya? Mimman, ketimbang atau daripada orang yang da'a ilallahi, daripada orang yang da'a ilallah. Jadi da'a ilallah itu artinya mengajak orang kepada Allah. Apa namanya mengajak orang kepada Allah? Mengajak orang untuk mengenal Allah. Mengajak orang untuk ma'rifat kepada Allah. Dan puncak ilmu pengetahuan ma'rifat kepada Allah adalah Al-Quran. Sebabnya kita lihat pada ayat sebelumnya, kemarin sore kita bahas, mereka mengatakan bahwa jangan dengarkan Al-Quran ini. Berkatalah orang-orang kafaru, la tasma' lihadzal Quran, jangan dengarkan Al-Quran ini. Walghaw fihi, kalau itu dibacakan buatlah keributan, buatlah gangguan-gangguan, sehingga mereka hanya membaca zahirnya saja, tapi tidak pernah mereka masuk ke kedalaman makna-maknanya. Nah, Allah mengatakan, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu duduk sekarang di sini, inilah pilihan yang terbaik berdasarkan ayat ini. Pilihan yang terbaik bukan pada saat kita menonton televisi, pilihan terbaik bukan pada saat kita sedang berbincang-bincang dengan tetangga, tetapi pilihan terbaik adalah apabila kita terlibat dalam aktivitas da'a ilallahi, menyeruh manusia kepada Allah, atau menjadi bagian dari menyeruh kepada Allah. Ini yang disebut dengan ahsanu qaula,
sebaik-baik perkataan. Dengan ilmu yang kita dapatkan di sini, amila salihan, beramal saleh. Lalu kemudian beramal saleh. Waqala, dan berkata, maksudnya hasilnya adalah innani, sungguhnya aku ini minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri. Inilah muslim yang asli, bukan hanya sekedar nama, tetapi berserah diri. Jadi orang tidak bisa sampai kepada derajat berserah diri kalau tidak beramal. Orang tidak bisa beramal apabila tidak ma'rifat kepada Allah. Berkaitan tertib urutan inilah yang disebut dengan ahsanu qaulan. Sebaik-baik qaul adalah mengajak orang kepada Allah, lalu kemudian beramal dengan itu, baru kemudian berserah diri kepada Allah, sehingga tidak berputus asa atas sulitnya jalan yang mereka tempuh, dan tidak marah atas gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak senang kepadanya. Ini adalah ilustrasi marah. Ini adalah kembang. Jadi dua hal yang berbeda, Pak sekalian ya. Ini kita lihat adalah amarah, ini harimau. Sedangkan ini adalah kembang. Wala tastawil hasana wala sayya. Jadi tadi kita lihat beda antara wajah harimau dengan kembang. Wajah harimau identik dengan buas, sedangkan kembang identik dengan keindahan. Allah mengatakan wala tastawil hasana wala sayya. Tidak sama antara al-hasanah dengan as-sayyi'ah, keburukan. Jadi kata Allah ini tidak sama. La tastawil hasana wala sayyi'ah. Tidak sama antara al-hasanah dan sayyi'ah. Jadi lawannya sayyi'ah, hasanah. Doa kita atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita sudah sampaikan bahwa hasanah ini adalah hasan yang dimuannaskan. Coba kita hilangkan tak marbutannya, kan tulisannya hasan. Jadi ini kalau kita muannaskan, kalau kita hilangkan tanda muannasnya, tanda perempuannya, ini kan tak marbuta tanda perempuan. Dia menjadi hasan. Jadi kalau Hasan besar itu namanya Hasan. Kalau Hasan kecil, misalnya adiknya Hasan disebut dengan Husain. Gitu. Jadi dalam kaidah bahasa Arab tasghir, lebih kecil namanya lebih kecil daripadanya namanya Husain. Abdullah Ubaidullah gitu. Sagir Sugairun, kabir Kubairun. Itu adalah bentuk membuat lebih bawahnya tingkatan. Jadi ini kakaknya, kemudian adiknya nanti sudah dengan Husain. Kalau kakaknya Abdullah, maka nanti adiknya Ubaidullah. Jadi wala tastawil hasana wala sayyi'ah. Tidak sama antara hasanah dengan sayyi'ah. Jadi kalau bukan hasan berarti sayyi'ah. Ya. Idfa billati hiya ahsan. Idfa, maka tolaklah. Billati, allati kembali kepada siapa? Kembali kepada sayyi'at. Ini kembali kepada sayyi'at. Tolaklah keburukan itu hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik. Jadi ditolak karena keburukan, kejahatan dengan cara yang baik. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga apa yang terjadi? Fa idzal ladzi, maka kemudian dengan serta-merta alladzi, ini alladzi orang yang tadinya antara kamu dan dia, bainaka wa bainahu adawatan, tadinya ada permusuhan, kemudian tiba-tiba ka'annahu waliyun hamim, tiba-tiba berubah menjadi teman yang sangat baik. Ka'annahu, tiba-tiba menjadi waliyun, penolong, hamim, dan teman. Jadi waliyun menjadi wali dan teman. Jadi pelindung, penolong, dan teman. Jadi Bapak sekalian, ini adalah kaidah interaksi sosial, akhlakul karimahnya Islam. Jadi tidak sama antara yang namanya al-hasanah dengan as-sayyi'ah. Bagaimana kalau ada orang melakukan sayyi'ah?
ayat ini mengatakan idfa billati hiya ahsan. Maka tolaklah sayyi'ah itu dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka, maka dengan serta merta antara kamu dan dia ada watun. Yang tadinya ada permusuhan, tiba-tiba ka'annahu waliyun hamim. Tiba-tiba akan menjadi penolong yang baik. Kalau dia tidak berubah jadi penolong yang baik, berarti benar-benar mereka adalah kejahatannya adalah disifatkan, diniatkan. Berarti memang yang bersangkutan jahat itu bukan karena ketidaktahuan, tapi kejahatannya karena pilihannya. Seperti misalnya Fir'aun, apalagi kekurangannya Nabi Musa. Tetapi Fir'aun tetap mengejar Nabi Musa. Fir'aun tidak berusaha untuk menjadi wali pelindung bagi pada Nabi Musa. Apa sebabnya? Kejahatannya Fir'aun, sayyi'ahnya Fir'aun adalah sayyi'ah pilihannya. Sehingga tidak bisa. Nabi Muhammad kita, apa cacatnya Nabi Muhammad? Tapi dimusuhi oleh beberapa pemuka Quraisy di Mekah. Ya, jadi penentang pertama Nabi di Mekah pada zamannya adalah Abu Sufyan. Baru menyusul seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebagainya. Jadi ini adalah tokoh-tokoh utama Quraisy yang menentang Nabi Muhammad. Dan sampai mengusir Nabi dari Mekah. Sampai Nabi pindah ke Yastrib, Madinah, mereka tetap mengerahkan pasukan untuk membunuh Nabi di Madinah. Mengepung Madinah untuk dihancurkannya. Begitulah mereka. Jadi mereka adalah sayyi'ah, kejahatan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Nabi telah melakukan tolakan dengan cara yang baik. Bahkan Nabi memperistri salah satu anak daripada Abu Sufyan. Tetapi tetap saja Abu Sufyan tidak berubah. Pentingnya jemaah sekalian sebagai belajar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin adzim. Yang namanya tadi kebajikan, yang namanya tadi perwalian, perlindungan, pertolongan, dan pertemanan tidak akan diberikan oleh Allah. Wa ma yulaqqaha. Wa ma yulaqqaha illa, kecuali alladzina sabaru, sabar. Jadi jemaah sekalian, sabar ini menjadi salah satu unsur penting. Ya, sabar. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan tidaklah diberikan kepadanya kecuali kalau dia sabar. Kata-kata yulaqqaha di sini diberikan kepadanya. Tiadalah diberikan kepadanya, yaitu diberikan kebajikan tadi, hasanah, kecuali kalau dia sabar. Jadi syarat untuk bergabung dengan hasan tadi atau hasanah tadi adalah sabar. Berdasarkan ayat ini. Kalau tidak sabar, ya tidak bisa. Kenapa? Penuh gangguan. Ya, mereka adalah orang-orang yang banyak dimusuhi oleh orang jahat tadinya. Diusir dan sebagainya. Wa ma yulaqqaha, dan tidaklah diberikan kepadanya, tidaklah bergabung dengan al-hasanah itu, illa kecuali dzu hazzin azim. Kalau dia tidak memiliki ketahanan, kita artikan ini ketahanan yang besar. Tidak memiliki hazin, ya. Tidak memiliki kemampuan untuk bertahan yang besar. Tidak memiliki jadi kalau sabar ini lebih kepada kualitas jiwa, kalau ini adalah semangat. Ini adalah memiliki semangat yang besar, semangat ingin berhasil yang besar, semangat ingin bahagia dunia dan akhirat yang besar. Itu adalah hazin azim. Jadi ini syarat untuk diberikan sabar, dan dzu itu memiliki. Illa dzu hazin azim, kecuali dia memiliki hazin azim. Jadi kalau dia memiliki keberuntungan yang besar dan sabar, nah barulah. Jadi jemaah sekalian, untuk bergabung dengan hasan atau hasanah tadi memang seperti ini. Karena Hasan sendiri, Hasannya Nabi kan diracun. Adiknya juga dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Jadi tidak akan ada yang bisa bersamanya kecuali kalau dia sabar. Ya, karena di mana-mana dia akan disebut macam-macam. Ya, sampai sekarang, bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang. Ya, kita lihat tempo hari di Saudi dihukum mati orang-orang yang mencintai Hasan Hussein di di Saudi Timur. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Tidak akan diberikan kepadanya kecuali mereka memiliki kesabaran dan
daya tahan yang kuat, yang tangguh. Nah, jemaah sekalian berbahagia, setiap saat ada bisikan-bisikan dalam diri kita. Ini Bapak Ibu sekalian jangan bayangkan dari luar ya. Ini kan ilustrasi saja. Jadi namanya iblis itu bukan dari kuping kita ini, tapi dari dalam benak kita. Jadi dia ada di dalam, bukan dari kuping, bukan dari telinga. Dalam surat Anas dikatakan alladzi yuwaswisu fi sudur, di sini nih. Jadi ini cuma kalau di dalam sini kan nggak kelihatan. Jadi ini adalah ilustrasi bahwa setiap saat kita itu dibisiki. Bayangkan kalau orang yang kalau kita lihat wajahnya ini kan adalah petinggi ya, pejabat ya. Orang punya posisi tiba-tiba dibisikin seperti ini. Bapak bisa bayangkan ini apa yang terjadi. Ya. Dan iblis sudah berjanji setiap saat akan mengganggu, akan menyesatkan anak cucu Adam. Kecuali satu. Illa ibadah minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu Tuhan yang masuk kategori mukhlas. Bukan mukhlis, tapi mukhlas. Yaitu manusia suci. Sehingga kalau kita ingin berlindung daripadanya, ya bergabung dengan manusia suci. Kalau kita bergabung dengan manusia suci, berarti ini orang tidak mendengarkan, ini pasti mendengarkan manusia suci. Ya, kenapa berlindung artinya mendengarkan wejangan-wejangan, petua-petua, nasihat-nasihat manusia suci. Ini adalah supaya kita tidak dibisikin, kan ayat berikutnya berbicara tentang ta'awuz. Jadi ayat berikutnya ta'awuz. Ini doa ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sedapat mungkin kata-kata ta'awuz ini atau ka'auzubillah ini itu disimpan di dalam jiwa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, yang dirajam. Jadi syaitan itu terkutuk. Jadi kalau orang Islam tidak mengutuk berarti tidak mengerti ta'awuznya. Karena ada orang Islam mengatakan tidak mau melaknat. Melaknat itu kan mengutuk. Tidak mau melaknat. Kerjanya melaknat. Nah, gimana kalau kita bertauz? Kalau kita bertauz pasti mengutuk. Karena kita mengatakan, aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang terkutuk. Ya, rajim itu bahkan bukan hanya dikutuk, dilempar batu aslinya. Kan rajim itu dari kata dirajam. Dirajam itu dilempar batu sampai mati. Nah, makanya kalau kita pergi berhaji, itu ada satu amalan yang dilakukan adalah melempar batu, namanya melempar jumroh. Dan jumrahnya ada 3. Yang paling besar dulu, baru tengah, baru kemudian kecil, jumrah Aqabah. Ya, baru kemudian jumrah tengah, baru kemudian jumrah yang paling kecil. Jadi ada 3 tuh jamarat namanya. Jadi apa simbolnya? Simbolnya harus orang melempar. Jadi kalau ada orang yang tidak melempar, berarti tidak mengutuk, tidak melaknat. Yang salah kalau yang dilaknat orang baik. Tapi kalau yang dilaknat adalah kejahatan, ya wajar. Ya, setiap orang baik harus melaknat kejahatan. Kalau tidak melaknat kejahatan berarti bagian daripada kejahatan. Jadi siapa yang tidak melaknat kejahatan atau pelaku kejahatan berarti yang bersangkutan adalah bagian daripada kejahatan. Diam-diam adalah bagian daripada kejahatan. Makanya Nabi mengatakan selemah-lemahnya iman adalah mengecam, melaknat kejahatan atau pelaku kejahatan dalam hati. Itu minimal. Kalau bisa menghentikannya dengan tangan. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, baru dengan hati. Tetapi apa kata Nabi, itu adalah adhaful iman. Itulah selemah-lemah daripada iman. Allah berfirman, wa imma yanzagannaka minasyaitan. Imma apabila yanzagannaka, kamu diganggu. Kata diganggu sih dalam hati ya. Jangan bayangkan ada di samping Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba dalam hati kita ada muncul amarah, ada muncul dendam, ada muncul menggerundel. Wa imma yanzagannaka minasyaiton. Syaitan di sini bisa dari kalangan jin dan manusia, terutama dari kalangan manusia. Wa imma yanzagannaka minasyaiton, syaitan itu berarti sifat yang ada pada jin dan manusia. Sifat apa? Sifat iblisiyah. Sifat iblis. Apa itu sifatnya iblis? Yaitu selalu mencari hal yang buruk. Selalu mencari hal yang jahat. Bukan hanya mencari hal yang jahat, tetapi juga mempengaruhi orang lain untuk melakukan kejahatan. Jadi wa imma yanzagannaka minasyaiton.
apabila kamu diganggu oleh syaitan, nazgun dengan gangguan yang sungguh-sungguh, fasta'id, maka berlindunglah, beristi'adzahlah dari Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'id billah. Nah, apa bunyi isti'azahnya tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita di dalam surat Al-Falaq ada a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas a'udzu birabbin nas. Jadi ya secara umum a'udzu billahi, karena ini billah, a'udzu billah minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Karena sesungguhnya dia Allah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita bertaus berlindung kepada Allah, maka Allah pasti mendengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innahu huwas samiul alim. Alam semesta kita lihat adalah ciptaannya. Ini Bapak sekalian adalah ilustrasi. Lihatlah ini matahari. Matahari kan bola api raksasa. Jadi ini adalah bola api raksasa yang berputar pada sumbunya. Kemudian planet-planetnya semuanya juga berputar ini mengitarinya. Ya, ini juga. Ini bumi kita nih, ya. Bumi mengitari matahari, semuanya mengitari. Planet-planet yang mengitari matahari, termasuk bulan. Ini bumi kita ada bulannya nih, ya, kecil. Bulan ini mengitari bumi dan mengitari juga matahari. Satu kali bumi mengitari matahari 1 tahun. Ya. Jadi jemaah sekalian, inilah rumitnya alam semesta. Tapi bagi Allah itu menjadi sangat sederhana. Ya. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara ayati, ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah adalah al-lail, yaitu malam hari. Di antara tanda adalah al-lail. Wan nahar, dan siang hari. Wal laili wan nahar. Wasyamsu, matahari. Wal qamar, rembulan. Kita sudah sampaikan sebelumnya itu berpasang-pasangan. Malam, siang, matahari, dan rembulan. Jadi matahari dan rembulan juga adalah kita sebut berpasangan. Kenapa? Matahari sumber cahaya, rembulan adalah menerima cahaya dari matahari, baru kemudian memancarkan ke bumi untuk menerangi manusia pada malam hari. Tetapi walaupun kita saksikan ini ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan, begitu besarnya tadi alam semesta, itu baru galaksi, baru matahari kita, belum galaksi kita, galaksi Bima Sakti, belum lagi semuanya alam semesta. Tetapi Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi. Ini larangan, la tasjudu, jangan sujud kepada matahari. Walalil qamari, jangan juga sujud kepada rembulan. Jadi matahari besar, tetapi jangan sujud kepada matahari. Jangan sujud juga kepada rembulan. Wala lil qamari wasjudu, sujudlah kepada Allah. Sujudlah kepada Allah. Bagaimana caranya sujud kepada Allah? Kan kata-kata wasjudulillah. Coba bagaimana kita sujud kepada Allah? Ya, caranya adalah dengan sujud kepada pilihan Allah. Karena pada saat ada perintah wasjudulillah, tapi tiba-tiba Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Yang bilang begitu Allah. Jadi kalau ini mengatakan isjudulillah, sujudlah kepada Allah. Allah mengatakan sujudlah kepadaku melalui Adam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah, iblis tadi yang tidak mau sujud, yang kerjanya mengganggu. Jadi ketika mengatakan wasjudulillah, artinya sujudlah kepada Allah melalui. Dari mana kita tahu kombinasi ayat ini dengan surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis alladzi khalaqahunna. Jadi sujud kepada manusia suci, insan kamil, yang disebut dengan berwilayah kepadanya, hakikatnya adalah sujud kepada Allah, dan berarti tidak siapa yang tidak sujud kepada manusia suci, insan kamil,
hakikatnya juga tidak sujud kepada Allah. Seperti iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, hakikatnya juga tidak sujud kepada Allah. Dan karenanya walaupun iblis itu mengaku beribadah kepada Allah, bahkan bisa berbicara langsung dengan Allah, tapi diusir dari kalangan makhluk-makhluk pilihan. Ukhruj minha, keluarlah daripadanya, kata Allah kepada iblis. Jadi wasjudu lillah alladzi khalaqahunna, yang menciptakan semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Jadi coba lihat analisa ayat ini Bapak sekalian. Iyyahu ta'budun. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, ibadah itu harus dibuktikan dengan sujud. Karena ini kata-kata in kuntum. Jadi wasjudu, kita potong dulu, kita katakanlah kita coret dulu ininya, kita coret ini, kita coret ini, kita coret ya. Maka artinya kita langsung di sini. Wasjudu lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Artinya tidak ada tanda beribadah kepada Allah kalau tidak sujud kepadanya, dan tanda sujud kepada Allah tidak ada tandanya apabila tidak sujud kepada pilihan Allah. Coba deh kita urut-urut ayat ini. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka, ini kan iyahu kepada Allah. Kalau kita sendiri bicara kepada Allah kan iyyaka. Ini kan iyahu kepadanya. Kenapa? Karena Allah di sini disebut sebagai orang ketiga. Maka iyahu, hu-nya di sini adalah, ini hu-nya di sini adalah ke sini. Jadi hu ini dari Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah Tuhan aku beribadah, berarti harus dibuktikan dengan sujud. Makanya ayat berikutnya apa? Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina, itu orang di sana. Siapa itu alladzina an'amta alaihim? Orang yang Allah pilih untuk kita sujud kepadanya. Karena sujud kepadanya hakikatnya sujud kepada Allah. Al-Quran tidak mungkin bertentangan satu ayat dengan ayat lain. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar-benar hanya kepada Allah ta'budun, beribadah. Jadi tidak ada tanda beribadah kepada Allah kalau tidak sujud, dan tidak ada tanda sujud kepada Allah kalau tidak sujud kepada manusia pilihannya. Ini adalah ilustrasi malaikat yang begitu banyak di arasy Allah. Fa'in istakbaru, apabila mereka istikbar. Nah, kita lihat ketemu istikbar. Karena istikbar itu kan menolak sujud. Ketemu lagi istikbar di sini. Kita ulangi lagi tadi surat apa namanya. Jadi supaya Bapak Ibu sekalian yang baru ikutan dengan kita, maksudnya tidak sering, tidak setiap saat, mari kita lihat di sini. Ya. Nih. Ayat 34 nih, Al-Baqarah. Al-Baqarah surat 2. Wa idh qulna, dan ingatlah tatkala kami berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, isjudu, sujudlah kalian semuanya. Ini jamak, perintahnya jamak. Li, kepada Adam. Ini Adam, semua orang tahu, semua orang Islam tahu Adam, bukan hanya orang Islam. Yahudi Nasrani tahu, namanya Adam itu orang. Dia bukan malaikat, bukan juga Tuhan. Jadi Adam ini manusia. Manusia siapa yang dimaksud di sini? Manusia pilihan Allah. Adam yang dimaksud di sini adalah yang diangkat khalifah di ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu Adam khalifah. Adam khalifah ini tidak sembarang Adam, tapi dia adalah manusia suci. Allama Adam al-asma kullah. Allah telah melimpahkan semua asma'nya kepada Adam yang ini. Dan karenanya sujudlah kepadanya li Adam. Dan ternyata benar, malaikat semuanya fasajadu, ini malaikat atau penghuni alam malakut. Fasajadu, sujudlah mereka semuanya illa, kecuali iblis. Kecuali iblis. Illa iblisah. Kenapa tidak sujud? Aba wastakbara. Dia enggan dan istikbar. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk orang yang kafirin. Jadi paling pertama disebut kata istikbar itu kepada iblis. Ini aba, enggan, wastakbara. Jadi wastakbara ini kaitannya apa? Yaitu sujud. Dan istikbar tidak sujud. Ketika diperintah sujud, illa iblis. Iblis adalah tidak sujud. Kenapa? Istikbar. Aba wastakbar. Nah ini dia.
Muncullah kata istighbar di sini. Bedanya karena di sini adalah tunggal istakbara. Sedangkan di sini, mana tadi? Sedangkan di sini jamak ini. Ya. Ini adalah jamak. Fa'in istakbaru, apabila mereka istikbar sombong, tidak mau tadi sujud, falladzina inda rabbika, maka tanda orang-orang yang sampai kepada sisi Tuhanmu, yaitu manusia suci, tanda orang yang sampai kepada Allah, inda rabbika, adalah yusabbihuna, bertasbih kepada Allah. Yusabbihuna lahu, lahu di sini kepada Allah. Yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar. Jadi bertasbih juga itu adalah identik dengan sujud. Yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar. Bertasbih di waktu malam ataupun siang. Wahum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Tidak pernah boring. Mereka itu tidak pernah yasma'un, boring. Nah, apa itu lawannya boring tadi, yasma'un? Lawannya tadi adalah istiqamah, kan tadi ayat 30-nya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Istaqamu lawannya adalah isma'u. Isma'a yasma'u. La yasma'una. Mereka tidak pernah jenuh, mereka tidak pernah bosan. Mereka tidak pernah boring di dalam apa? Di dalam bertasbih, dalam sujud kepadanya. Karena dia merasa kebahagiaan sejatinya adalah dengan sujud kepada manusia pilihan Allah tadi. Ini adalah ilustrasi bagaimana hujan menghidupkan bumi. Tadinya bumi ini adalah tandus, tidak ada kehidupan. Begitu ada air turun dari langit, maka kemudian muncullah tanaman-tanaman. Tanaman ini indah, ada hijau, ada berwarna seperti ini. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Wa min ayati, di antara tanda-tanda kebesarannya, annaka, bahwasanya kamu taro, melihat, al-arda, bumi, khasyiatan, tadinya itu tandus, kering kerontang, khasyiatan. Jadi tanda kebesaran Allah yang gampang kita lihat adalah ketika kita melihat tanah, bumi, tadinya itu khasyiatan. Kata tandus di sini tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena tanahnya mati, kering kerontang, tidak ada hujan, tidak ada air. Faiza anzalna alaihal ma'a, tetapi begitu ada air yang kami turunkan, kata turunkan itu dari langit. Jadi ingat, air menjadi sumber kehidupan karena air itu turun dari langit. Jadi yang bisa menghidupkan jiwa manusia adalah seseorang atau orang-orang yang diturunkan Allah dari langit, yaitu dipilih oleh Allah. Sebagaimana hujan. Anzalna alaihal ma'a, kami turunkan kepada bumi itu, alaiha ini hanya kepada bumi, yaitu al-ma'a. Maka kemudian ihtazzat warabat, lalu air itu berkembang, bergerak maksudnya. Ini air itu berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Lalu kemudian dari gerakan air kemana-mana, warabat, lalu kemudian berkembang biak. Terjadilah kembang biak daripada tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Jadi karena air mengalir kemana-mana, air yang mengalir kemana-mana itu membuat tanah jadi subur, lalu kemudian dari sana tumbuhlah rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai macam buah-buahan. Innalladzina ahyaha, sesungguhnya zat yang menghidupkan bumi, ini tadi bumi yang telah mati tadi di sini, tandus, kemudian ahyaha, dia yang menghidupkannya. Jadi tadi tidak ada tanda kehidupan, sekarang kok tiba-tiba ada kehidupan. Allah mengatakan, dia yang menghidupkan itu la muhyiyal mauta. Dia juga nanti yang akan menghidupkan lagi orang yang sudah mati. Jadi kalau Allah tiba-tiba mendatangkan kehidupan dari bumi, ya bagi Allah gampang menghidupkan orang yang sudah mati. Innalladzi ahyaha la muhyi al-mauta. Dialah juga akan menghidupkan al-mauta, yaitu yang sudah mati. Maksudnya manusia yang sudah mati. Innahu, sungguhnya dia Allah, ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu berkuasa. Jadi ala kulli syai'in,
kulli itu tiap-tiap sesuatu. Qadir maha kuasa. Jadi Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya dia Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Makanya ketika ada pertanyaan, bisakah pahala kita kirimkan kepada orang mati sampai? Ya bisa, karena Allah mengatakan dia berkuasa atas segala sesuatu. Kalau tidak bisa menyampaikan pahala kita, berarti Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Jadi kalau kita kata Allah ya berkaitan dengan pahala itu cuma passwordnya di niat saja. Innamal a'malu biniat. Begitu kita niatkan, saya baca Fatihah untuk almarhumah, maka innahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa untuk melakukan semua yang kita inginkan itu. Kita niatkan. Najib Mas Kaiser Bahagia, lihat ini. Inilah gambaran orang yang mengaku Islam juga nih. Kalau kita lihat Islamnya dari Asia dari dari Eropa Timur biasanya wajah-wajah begini. Najib Mas Kaiser Bahagia, kita lihat, atau Asia Barat. Ini potretnya ISIS dulu. Ditunjukkan, inilah Islam, kata Islam dalam tanda petik. Orang tiba-tiba langsung digorok, tidak melalui proses peradilan. Ya, jadi gambarannya seperti ini dan menyebut dia sebagai mujahidin, luar biasa. Mujahid, berbicara tentang Islam, banyak hafal Al-Quran. Tapi yang kita tampilkan adalah seperti ini. Jadi inilah sekarang potret, inilah wajah Islam yang ditunjukkan sekarang ke seluruh dunia. Islam yang ramah sekarang tidak diberi panggung. Islam yang ramah disesatkan. Islam yang ramah dikejar-kejar dan seterusnya. Yang dipotret ke permukaan ini. Apa sebabnya? Karena ada persekongkolan media massa besar dunia untuk menampilkan seperti ini. Bahkan sangat mungkin yang berada di balik semuanya adalah mereka. Tapi sayang seribu sayang, umat Islam tertipu. Kenapa tertipu? Karena jauh daripada Al-Quran. Ingat pembahasan kita kemarin sore? La tasma'u lihadal Quran walghaw fihi. Kalau ingin mengalahkan umat Islam, jangan membuat orang Islam dengar Al-Quran ini. Kalau dibahas Al-Quran, bikin kegaduhan supaya mereka tidak sampai kepada maknanya. Caranya bagaimana? Dikatakan menurut hadis tidak seperti itu maknanya. Jadi makna Al-Quran oleh hadis. Sehingga apa artinya? Hadis lebih tinggi daripada Al-Quran. Kenapa? Ya kebenaran Al-Quran ditentukan oleh hadis. Harusnya kan terbalik. Kebenaran hadis ditentukan oleh Al-Quran. Tapi tidak sedikit orang berbicara kebenaran Al-Quran ditentukan oleh hadis. Ketika kebenaran Al-Quran ditentukan oleh hadis, artinya Al-Quran bergantung kepada hadis. Ketika Al-Quran bergantung kepada hadis, berarti hadis lebih tinggi daripada Al-Quran. Logikanya seperti itu. Inilah dia, masih kecil-kecil sudah diajari seperti ini. Coba lihat. Ini ditunjukkan ini. Sekali kalau kita lihat ini. Udah kecil, terus kemudian ini di belakang ini. Tulisan La ilaha illallah. Ya. Jadi inilah Islam yang dipotret seperti ini. Islam yang mana? Yang sebetulnya hanya nama. Dia benar-benar jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Ya. Makanya saya katakan tadi, buat umat Islam jangan mendengarkan Al-Quran. Kalau naik di mimbar kutip ayat-ayat tertentu saja, itu juga ayat dipotong untuk mendukung kepentingan si pembicara. Bukan pembicara yang ikut kepada kepentingan Al-Quran, tapi Al-Quran harus takluk kepada kepentingan mereka. Inilah yang menyebabkan Islam ini muncul seperti ini. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Sungguhnya orang-orang yang yulhiduna, orang-orang yang yulhiduna fi ayatina. Yang yulhiduna itu mulhid. Orang yang tidak percaya sebetulnya. Di sini diartikan membelokkan, mengingkari. Kalau sini bawa mengingkari. Ya. Jadi innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Orang-orang yang menganggap tidak ada ayat-ayat Allah itu. Mulhid namanya. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Bagi mereka yang melakukan itu tidak tersembunyi dari kami. La yakhfauna alaina. Tidak tersembunyi kepada kami. Afaman yulqa finnari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Ini pertanyaan yang Allah ajukan kepada kita. Ini afaman, apakah orang yang yulqa, diseret, dilempar ke dalam kajam, khairun yang lebih baik. Jadi Tuhan bertanya. Jadi Tuhan mengajukan pertanyaan di sini. Ya.
Apakah orang yang dilemparkan ke dalam neraka yang khair lebih baik? Ataukah man ya'ti aminan? Ataukah yang datang kepada Allah dalam keadaan aman, beriman? Aman berarti beriman. Jadi beriman itu aman, satu asal kata. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi apakah orang yang dilemparkan ke dalam api neraka lebih baik daripada orang yang datang dalam keadaan aminan, aman, sukarela, aman, tidak ada tekanan. Malu masyitum. Maksudnya gini, kalau menganggap sama saja, tidak ada bedanya antara orang yang dilempar ke neraka dengan orang yang masuk ke dalam sorga. Antara orang kemarin, ada perumpamaan antara orang yang tidak melihat dengan orang yang melihat. Kalau kalian menganggap sama saja, maka Allah mengatakan, malu masyitum. Ya udahlah, lakukan apa yang kalian inginkan. Ya, kalau sudah tidak mau lagi sujud kepada manusia suci, malu masyitum. Lakukan apa yang kalian inginkan. Innau, karena sungguhnya dia Allah bima ta'maluna basir. Ingat kata Allah, sungguhnya Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerjakan, Allah itu maha melihat. Innahu bima ta'maluna basir. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini saya kira dengan gamblang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya orang bersujud. Jadi kalau kita lihat Al-Quran kok berbicara sekitar situ-situ juga, karena memang ini problem yang paling penting. Manusia tidak akan selesai masalahnya kalau tidak beriman kepada Allah. Hakikat beriman kepada Allah adalah sujud kepada manusia suci. Itu intinya sebetulnya kehidupan. Lihatlah, kita lihat sekarang ini apa yang terjadi. Ya, negara-negara dikacau sedemikian rupa kalau tidak takluk kepada mereka. Dirampas kekayaannya, diperbudak warganya, diusir dari kampung-kampung halamannya seperti yang terjadi di Palestina. Itu terjadi biasa-biasa saja. Ketika misalnya Rusia masuk ke Ukraina, tiba-tiba Amerika, NATO, dan PBB seakan-akan menjadi manusiawi. Tidak boleh memasuki negara orang lain. Tetapi Saudi menggempur Yaman sudah bertahun-tahun. Israel telah mengambil tanah Palestina. NATO, Amerika Serikat tidak pernah berbicara. Diam seribu bahasa. Apa sebabnya? Ini adalah hakikat hipokritisme. Ini adalah kemunafikan yang sesungguhnya, yang dipertontonkan dengan sangat-sangat nampak nyata di depan panggung kehidupan dunia global sekarang. Sayang, seribu sayang. Sangat sedikit orang yang mau berpikir kalau sudah berbicara tentang materialisme. Yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammad wa alihi. Barakallahu. Ustaz, beri pencerahan tersirat agar kami mudah-mudahan dapat kukuh istiqamah dalam sujud hakiki. Kenapa terselitnya perintah berlindung dengan adilnya kata ba' dalam ayat fasta'iz billah. Barakallahu fi afwan. Baik. Terima kasih banyak. Pertanyaan yang menarik. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, pertanyaan ikhwan kita tadi, Pak Nur dari Singapura, adalah bahwa pada saat kita diperintahkan untuk sujud, intinya di situ sujud. Tapi kemudian ada satu makhluk yang tidak senang kalau kita sujud. Siapa? Ya makhluk yang juga pertama kali tidak mau sujud. Ya. Jadi pada saat kita diperintahkan sujud kepada Allah, wasjudulillah, ada makhluk yang tidak ingin kita sujud kepada Allah. Siapakah makhluk itu? Itu juga yang pertama kali tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintah kepada Allah, yaitu iblis. Dia menggoda kita semuanya. Maka Allah mengatakan dia akan menggoda semua manusia. Istikbar. Mereka menggoda kita semuanya. Nah, Allah sudah menjelaskan sebelumnya bahwa kalau berkaitan dengan Adam, berkaitan dengan iblis, maka beristiazalah kepada Allah. Jadi beristiazah, ini tadi ayatnya di sekitar mana ini? Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, beristiazalah kepada Allah tadi. Fasta'iz billah. Nah, pada saat ada kata-kata fasta'iz billah, beristiazalah, ada kata bi di sana, billah. Yaitu bukan fasta'izillah, fasta'iz Allah. Harusnya kan bisa fasta'izillah. Ya, beristiazalah
kepada Allah. Allah langsung objek. Tapi ada bi-nya di sana. Fastaiz billah. Nah, artinya apa? Harus ada perantara, harus ada melalui. Kan begitu Pak Bu sekalian. Jadi fastaiz billah, ya di mana tadi ayatnya persis sini kita lihat. Nah, ini dia. Ayat 36. Fastaiz billah. Jadi wa imma yanzagannaka minasyaiton nazgun, apabila kamu diganggu syaitan, apa gangguannya syaitan? Agar kita tidak sujud. Maka bagaimana caranya supaya kita tidak terganggu? Fastaiz, cepat-cepatlah berlindung melalui orang yang Allah pilih. Karena Allah karena setan menghalangi kita untuk sujud kepadanya, justru terbalik, harus kita cepat-cepat berlindung kepada orang tersebut. Karena iblis sudah berjanji, semua saya bisa goda kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang mukhlas. Maka bi-nya di sini adalah kepada mereka. Ya, bismillah. Bedanya adalah pada bismillah ada isinya di belakang. Bismillah, tapi menggunakan kata bila juga. Dalam kaidah bahasa Arab, istaiz itu, ini kan kata kerja perintah. Istaiz, ya, ista'adha yastaizu, ista'adha yastaizu, istaiz itu kata kerja perintahnya. Jadi dari kata ista'adha yastaizu, ya, ista'adha itu adalah fi'il madinya, yasta'idzu fi'il mudhari'nya. Ista'id, berlindunglah, ini kata kerja perintah. Ya, berlindunglah kepada siapa? Harusnya kepada Allah. Contohnya misalnya ijlisi, duduklah. Ya, biasanya ada kata fil masjid, atau misalnya uktub, ar-risalah. Jadi langsung uktub ar-risalah, tulislah surat. Ya, uktubir risalatah. Jadi kata kerja uktub ar-risalah menjadi uktubir risalatah. Tulislah surat. Ya, itu langsung itu uktub, itu kata kerja perintah tulislah. Kemudian di belakangnya ar-risalah surat, itu langsung jadi objek maf'ul bih. Tidak ada perantara. Tapi di sini ada ista'id billah. Aslinya bisa ista'idillah. Seperti tadi uktubil kitabah. Ista'idillah, minta perlindungan kepada Allah. Tapi di sini ada bi-nya, ada perantara. Jadi menunjukkan bahwa berlindung kepada Allah itu juga harus melalui, ada ba-nya di sini. Nah, jadi oleh sebab itulah, tapi kalau di sini dikatakan kepada Allah harusnya bukan bi, tapi ila, ista'id ilallah, kan begitu. Berlindunglah kepada Allah, tapi ini bukan ila, tapi bi. Ya. Ini sama kasusnya dengan Iqra bismi rabbik. Bismillahirrahmanirrahim, yang kita sudah sering bahas. Di sini fasta'id billah. Nah, jadi dengan demikiannya sekalian supaya konsisten, iblis sudah mengatakan semua saya bisa goda kecuali ibadu kal mukhlasin. Berarti ba'nya di sini adalah ibadu kal mukhlasin. Ibadullahil mukhlasin. Hamba yang Allah yang ikhlas, yang kepadanya kita berlindung melalui kepada Allah melaluinya. Kalau tidak melaluinya berarti kita akan kalah. Ya, oleh sebab itulah tidak ada kayaknya tempat untuk tidak melalui mereka. Kalau kita lihat kata-kata ini. Terima kasih pertanyaan Pak Nur. Berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oh iya. Saya langsung aja Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Saya masih yang tadi melanjutkan yang dibahas oleh Pak Nur dari Singapura. Masih terkait dengan ista'id ini Ustaz. Pertama terkait masalah ini, selama ini kita pahami ini hanya sekedar baca gitu, ya kan Ustadz gitu lah. Kapanpun misalnya kita mau apapun kita baca. Nah, apa hanya dengan itu kita pahami makna a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu loh. Apa tidak lebih daripada itu? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini saya ingat kata ista'id ini perintah ya, fil amr gitu. Dulu ketika saya masih di madrasah, Ustaz ya, saya ingat betul ini. Masih madrasah ibtidaiyah itu, ketika guru kita mau masuk ke dalam kelas itu, biasanya ketua kelas itu langsung sebelum guru itu masuk pas di depan pintu langsung ista'id, kiamat, wassalam gitu. Jadi ini artinya kita penghormatan kepada guru. Bisa juga diartikan sebagai penghormatan ya Ustaz ya. Iya. Kemudian yang kedua, yang ketiga Ustaz ya.
Mohon izin kalau agak banyak Ustaz. Boleh ya? Silakan. Iya. Ini di ayat 32 tadi sama 33 ya Ustaz ya. Nuzulam min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan min man da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal mursalin. Mohon saya diluruskan. Saya memahami ayat ini sebagai sosok Ustaz. Man ahsana. Ini kan orang yang dimaksud ini. Siapa gitu? Jawabannya di bawah itu kan ada innani minal muslimin. Apakah yang dimaksud ini adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian bahagia. Jadi memang ini taus sebetulnya sesuatu yang luar biasa ya. Taus ini sesuatu yang luar biasa. Pertama adalah dari kaitannya dengan syaitan. Sedangkan di dalam Al-Quran berkali-kali diceritakan bahwa iblis itu sudah berjanji kepada Allah akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam. Artinya bahwa kita ini harus curiga, jangan-jangan kita masuk dalam perangkap iblis sebetulnya, tanpa kita sadari. Dan iblis yang memberikan pengakuan, satu-satunya yang tidak bisa aku goda, yang tidak bisa aku kerjain adalah al-mukhlasun. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Minhumul mukhlasun. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Yang suci. Ikhlas itu tidak ada lagi dalam dirinya kecuali Allah. Jadi manusia suci. Jadi ini jelas sekali. Nah, sekarang ketika kita mengatakan tadi di ayat di wa imma yanzagannaka minasyaiton, kan hanya satu permintaannya Tuhan. Kalau kamu digoda syaitan, apa godaannya syaitan? Sederhana kan, melarang kita sujud. Karena problem iblis pertama kali itu sehingga muncul tidak mau sujud. Dimanapun kita baca, di surat Al-Baqarah, di surat Al-Araf, di surat Al-Hijr, di mana-mana kita ketemu masalahnya iblis, satu masalahnya tidak mau sujud. Ya, tidak ada masalah yang lain. Tidak ada bahwa iblis itu dilarang sama Tuhan misalnya minum arak, nggak ada. Lalu kemudian dia paksakan minum arak, nggak begitu masalahnya. Semua cerita tentang iblis dalam Al-Quran, masalahnya cuma satu. Tidak mau sujud ketika disuruh sujud. Iya. Jadi dengan demikian, wa imma yanzagannaka minasyaitan, apa kira-kira yang dilakukan syaitan sebagai tentaranya iblis? Yang melarang kita sujud, menghalang-halangi kita sujud. Nah, makanya pada saat menghalang-halangi kamu sujud, maka fasta'idz billah, isti'adzalah kepada Allah. Berlindunglah kepada Allah. Dan hebatnya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini adalah 114 surat berdasarkan mushaf yang sampai kepada kita, yang ada di kita, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, dan seterusnya. Sampai dua terakhir, Al-Falaq dan An-Nas. Dua terakhir, Al-Falaq dan An-Nas. Apa masalahnya setelah kita mencapai puncaknya ini Al-Quran? Ujung-ujungnya juga isti'adah. Ya. Ujung-ujungnya adalah isti'adah, yaitu berlindung. Kita sudah sampaikan bahwa itu adalah perjalanan dari Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah hewan ternak. Ujungnya apa? An-Nas. Dan sebelumnya Al-Falaq itu permulanya apa? Isti'adah. Jadi seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita, jangan pernah lengah. Jangan pernah gaflah, lalai. Selalulah beristiazah kepada Allah. Karena selalu iblis apapun keadaannya, selalu mempengaruhi manusia. Apa intinya? Yaitu jangan sampai sujud kepada Adam. Dan ini kita saksikan. Orang selevel Ibnu Muljam, Abdul Rahman Ibnu Muljam. Namanya saja kan sudah indah sekali. Abdul Rahman Ibnu Muljam. Yang sudah selevel itu, coba kita lihat. Bisa terjerembab. Tiba-tiba dia mau melakukan perbuatan membunuh imam masjid. Di bulan Ramadan. Sekarang saja Pak, itu dicaci maki orang kalau mengganggu imam masjid. Ini membunuh orang, membunuh imam masjid di bulan Ramadan pada saat salat sujud. Pada saat salat subuh ketika imamnya sedang sujud, coba. Kalau sekarang ini sudah caci maki muncul, pasti sudah PKI keluar. Ini pasti PKI ini. Bayangkan orang lagi salat dibacok dari belakang. Coba jelas sekalian. Yang melakukan itu adalah Abdurrahman Ibnu Muljam. Ya. Artinya apa? Abdurrahman Ibnu Muljam itu adalah telah takluk oleh syaitan. Sehingga kemudian yang dibunuh tidak sembarangan, tetapi huruf ma yang dibunuh di situ.
yang seharusnya menjadi tempat berlindung dibunuh. Nah, jadi jemaah sekalian itu pertanda bahwa dia tidak berlindung kepada Allah. Karena kalau berlindung kepada Allah harus melalui bak. Sementara Abdurrahman ibn Muljam huruf baknya dibunuh, dibacok pada saat sedang sholat subuh, memimpin sholat. Nah, jadi inilah yang tadi. Yang kedua tadi Pak Wahid apa tadi ya? Ayat 32 sama 33, Ustaz. Oh iya, Waman 32 tadi. ahsanu qaulan. Oh iya betul ya. Nah, jadi tadi ini adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini adalah ayat-ayat terkenal di kalangan para asatidz, para ulama, terutama di saudara-saudara kita, ikhwan kita, Jama'atut Tabligh, Jamaah Tabligh, JT. Itu paling sering diangkat ini, waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Saya pun pertama kali menghafal ayat ini waktu masih aktif di Jamaah Tabligh dulu, ya, dari masjid ke masjid sampai ke India, Pakistan, Bangladesh. Ya. Jadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapakah yang lebih ahsan? Kita sudah sampaikan tadi bahwa kata ahsan di sini kata dasarnya hasan. Ya. Ahsan ini adalah tafdilnya, isim tafdil namanya. Ya, waman ahsan sama dengan kabir, akbar. Ya, jadi ini adalah hasan, ahsan. Jadi siapakah lebih ahsan? Nah, kita sampaikan tadi bahwa ahsan ini dari kata hasan, kalau dikasih bentuk muannas tak marbuta menjadi hasanah tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wa man ahsanu qaulan. Nah, dengan demikian kalau kita ingin cari figurnya ini, tentu yang paling pertama adalah Rasulullah. Lalu kemudian siapa lagi? Yang kedua, yaitu orang-orang yang melanjutkan risalah Rasul, dakwanya Rasul tanpa pamrih, bahkan mengorbankan nyawanya untuk itu. Nah, itulah dia orang-orang seperti tadi Hasan dan Husain. Jadi waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, karena mereka benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Diracun, dibantai di Karbala hanya karena mempertahankan kembali agama Muhammad, Islam Muhammadi. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kata-kata man ahsan ini harusnya jawabannya dengan gampang. Karena pertanyaan retorika, siapakah lebih baik? Ya kita katakan lebih baik adalah Nabi Muhammad, kakek daripada Hasan Hussein, lalu kemudian ke bawah-bawahnya adalah siapa saja yang menjalankan tugas ini, terutama yang bahkan mati mempertahankan itu. Nah, itulah yang disebut dengan orang yang benar-benar berserah diri. Itulah orang muslim yang sejati. Mereka itu, dan kita lihat bahwa di dalam Al-Quran, yang pertama awal mengucapkan kata muslim itu kan adalah Nabi Ibrahim. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya, baru kemudian wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah awal dari kata muslim. Nah, Nabi Ibrahim bagaimana cara berserah dirinya kita lihat. Nabi Ibrahim itu sampai mau mengorbankan anaknya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akhiri sampai di sini. Kalau ada kekurangan dan kehilafan, oke deh. Masih banyak. Syukran Ustaz, Masya Allah. Ya. Sebelumnya izinkan Ustadz saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa 2 minggu lagi kita akan mengadakan bakti sosial dengan adik-adik pemulung di Bantar Gebang, tepat 2 minggu dari sekarang. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa melihat di kolom chat atau di WA grup Tadabur. Terima kasih Ustadz. Silahkan Ustadz, ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Andes ya. Perpecahan umat dalam Islam karena adanya unsur perebutan kekuasaan politik. Ini kata perebutan kita ralat dulu Pak Andes ya. Kata perebutan itu artinya sama-sama ada 2 pihak yang saling ingin. Padahal ini tidak ada. Yang ada adalah merebut. Yang ada adalah ada pihak yang mau merebut. Gitu. Kalau berebutan itu secara bahasa adalah dua-duanya ambisius. Ya. Tapi kalau satunya biasa-biasa saja, tapi kemudian direbut, misalnya kita jalan bawa dompet, tiba-tiba ada yang rebut dompet kita, itu bukan perebutan dompet, itu namanya perampasan dompet, ya gitu. Nah, jadi kemudian menggunakan ajaran agama Islam menjadi alat mereka mencari, saya kira benar ya. Kemudian berkembang pola yang sama sampai dengan sekarang. Ya. Bagaimana akibatnya bagi umat pengikut yang sebenarnya tidak mengetahui hal-hal itu di atas?
Itulah makanya kewajiban pertama Pandes belajar Iqra. Jadi kesalahan mereka itu karena tidak kembali kepada Al-Quran. Ayat pertama Al-Quran Iqra, apalagi di bulan Ramadan ini. Ramadan ini adalah ibadah kolosal. Hampir semua orang Islam terlibat, bukan hanya orang Islam. Orang di luar Islam juga terlibat karena mendengarkan mendengarkan riuh rendahnya misalnya acara-acara di masjid, tarawih, tengah malam bangun mendengarkan orang-orang di masjid mengaji, kan begitu. Jadi pokoknya ini adalah ibadah kolosal. Dan apa yang terjadi pada bulan Ramadan intinya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Penyebabnya Ramadan karena diturunkan padanya Al-Quran. Lalu apa yang pertama dalam Al-Quran? Iqra. Nah, jadi sebetulnya masalahnya belajar. Yang lucu kalau orang mau belajar sampai ke Amerika, sampai ke Australia, sampai ke Rusia. Tapi kok belajar Al-Quran saja susah. Nanti di akhirat pasti bertanggung jawab. Saya tidak belajar Al-Quran Tuhan. Lah, kamu kok bisa belajar sampai ke Inggris? S1, S2, S3. Keluarkan uang dan tenaga bermacam-macam. Kok tiba-tiba belajar Al-Quran hampir tidak punya waktu, kamu gitu. Itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat, Pandes. Kok bisa kamu belajar S1, S2, S3? Ya. Bergulat di perpustakaan, membaca buku-buku untuk mempertahankan disertasinya, skripsinya, macam-macam. Menulis berjilid-jilid buku tentang itu. Bahkan juga menulis jurnal-jurnal. Tapi kok mempelajari Al-Quran tidak ada. Ini nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, ini tidak tanpa permintaan atas pertanggungjawaban. Ini problem yang sangat serius bagi manusia. Oleh sebab itulah kesalahannya ada pada manusia juga. Kenapa? Kok mereka tidak mau belajar? Ya, cobalah misalnya lihat berapa persen sih orang belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab motifnya juga belum tentu karena ingin belajar Al-Quran. Banyak orang belajar bahasa Arab supaya menjadi guru bahasa Arab saja, kan begitu. Berapa persen orang belajar bahasa Arab? Tapi kalau orang belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, itu dilakukan luar biasa. Semua jenis kursus dilakukan, ya. Mulai daripada basic yang 1 sampai basic bertingkat-tingkat basic 3. Nanti naik lagi ke atas. Cari lagi native speaker untuk diajak berbicara. Kok bisa kita mengeluarkan tenaga, waktu sedemikian rupa, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala kita tidak melakukannya. Ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Berikutnya lagi, Bu Dokter. Ini dari Bu Tanjung. Berikutnya. Ustaz. Udah, tidak ada. Iya, Ustaz. Berikutnya dari Ibu Darwani, surat Al-Qasas ayat 15, Nabi Musa telah membunuh musuhnya. Ini kita sudah bahas, mohon maaf ini kita sampaikan bahwa itu bukan perbuatannya Musa yang setan. Perbuatannya itu adalah perbuatan yang dimaksud Nabi Musa di situ, perbuatan menganiaya orang lain, itu perbuatan setan. Karena harus kita pahami, namanya Nabi kan tidak mungkin melakukan kesalahan. Jadi kan orang yang dibunuh Nabi Musa itu ingin membunuh kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Dikatakan ini adalah perbuatan min amali syaitan, maksudnya perbuatan itu bukan perbuatannya Nabi Musa. Ini harus dipahami, dan memang tidak sedikit ahli tafsir menganggap itu. Harusnya kita kembalikan kepada logika bahwa namanya Nabi itu adalah mukhlasun. Kalau dia mukhlasun kan tidak mungkin melakukan kesalahan, terjaga gitu. Berikutnya lagi, apa ini? Dani. Sedang ditadaburin termasuk ayat wajib sujud ya. Iya. Wajib sujud. Jadi kalau kita membaca ayatnya seperti itu, kita sujud ya. Kemudian munajat Ibnu Safri Al-Makassari. Kenapa Allah menempatkan kata sabar lebih awal ketimbang salat? Ya karena memang sabar itu adalah kualifikasi jiwa. Ya, jadi sabar itu kualifikasi jiwa, dan sabar itu didapatkan dengan ilmu. Sama kalau kita tanya, kenapa Iqra dulu dan bukan Aqimis Shalah gitu. Ayat pertama yang turun itu bukan Aqimis Shalah tapi Iqra. Kayak begitu juga. Jadi sabar itu nantinya adalah akibat dari ma'rifat kepada Allah. Dari situ nanti lahirlah kewajiban syariat, salat, puasa dan sebagainya. Dalam tradisi dalam Islam itu ayat-ayat Makkiyah dulu baru ayat Madaniyah. Makkiyah itu masalah iman semuanya. Sedangkan Madaniyah baru turun ayat-ayat tentang syariat. Kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban sholat itu semua di Madinah. Jadi urutannya seperti itu juga.
Kemudian apa nih al-misbah yang diartikan bintang-bintang antara kata al-misbah. Enggak, al-misbah itu adalah kita kembalikan saja kepada semuanya. Kalau cuma sekedar al-misbah itu diartikan sebagai bintang, ya Al-Quran itu tidak begitu penting bagi kita karena kita sudah tahu bahwa bintang-bintang itu adalah pelita di malam hari. Nah, al-misbah itu adalah apa namanya alat isim alat seperti yang dikatakan Ustadz Wahyudin kemarin. Itu misbah itu sama dengan mi'raj itu adalah isim alat, sama dengan miftah, fathah yaftah miftah, isim alat. Jadi dia adalah alat untuk menerangi kita. Dengan demikian misbah ini kalau terjemahannya ya kita yang namanya terjemahan bisa berbeda-beda. Intinya misbah itu adalah yang ditugaskan Allah untuk menerangi kehidupan kita. Misbah itu adalah rembulan, kemudian Allah itu adalah mataharinya. Maka misbah ini adalah datang untuk menerangi kita di malam hari agar kita tidak tersesat. Terima kasih banyak Ustadz, ini tentang mengutuk belum Ustadz? Kenapa? Tentang mengutuk kejahatan kepada orang. Yang kedua tentang mengutuk kejahatan kepada orang yang telah berbuat kejahatan. Mengutuk kejahatan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sementara di posisi yang sama, maksudnya itu apa nih? Kita diperintahkan mengerjakan amal yang saleh dengan kata lain bahwa kita di satu sisi diperintahkan, sementara di satu sisi kita diperintahkan untuk berbuat amal. Nah, bukankah amal saleh namanya mengutuk kejahatan? Yang namanya mengutuk kejahatan termasuk amal saleh. Ya, ini apa yang tidak amal saleh? Jangan dia mengartikan amal saleh cuma salat. Mengutuk kejahatan itu termasuk amal saleh karena amal untuk memperbaiki keadaan. Kita tidak bisa memperbaiki keadaan kalau kita tidak menutup pintu-pintu kejahatan. Kita tidak bisa mengeringkan rumah kita kalau kita tidak tutup pintu-pintu kebocoran. Maka salah satu pintu kejahatan itu adalah jiwa-jiwa manusia. Caranya bagaimana? Tunjukkan kalau jiwanya adalah pembenci kejahatan. Karena kalau tidak membenci kejahatan, ya tentu dia akan diam-diam mencintai kejahatan. Cara membenci kejahatan, ya mengutuk. Ya, yang namanya di dunia ini sudah menjadi bagian daripada mengutuk. Mengutuk. Kemarin dari pihak NATO Amerika mengutuk Rusia, begitu. Dari pihak Rusia mengutuk Ukraina yang menerima NATO masuk ke negaranya. Kurang lebih begitulah. Jadi kutuk mengutuk ini sudah ada di masyarakat, tinggal kepada siapa kita mengutuk. Tinggal bahwa yang dikutuk itu betul-betul pelaku kejahatan yang hakiki, bukan pelaku kejahatan berdasarkan kata media massa atau kata orang. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak karena waktu kita sudah sangat jauh. Mohon maaf atas segala kekurangan, terutama jika tidak bisa menjawab semua pertanyaan secara lengkap. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dokter. Banyak, Terima Bu kasih Pak Dokter. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz.